Kita masih membahas terkait dengan dugaan kasus korupsi dalam proyek Rumah Sakit Sumber Waras. Masih bersama saya di sini peneliti ICW Febri Henry dan juga Abraham Lunggan atau Haji Lulung, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Kita ke Mas Febri. Mas Febri, dalam audit investigatif BPK memang ada sekitar 6 penyimpangan yang terjadi. Salah satunya soal NJOP, kemudian soal pembentukan tim pengadaan, penganggaran, perencanaan. Tapi kalau menurut ICW sendiri bagaimana sih ICW melihat kasus ini? Betul tidak ada penyimpangan-penyimpangan tersebut menurut kacamata ICW? Kalau audit investigatif itu tidak bisa diperoleh oleh publik. Mungkin yang kita dapat informasi selama ini bahwa audit investigasi sama dengan hasil pemeriksaan BPK Jakarta. Nah, hasil pemeriksaan BPK Jakarta memang ada menemukan 6 temuan, 6 kelompok temuan. Nah, dalam 6 kelompok temuan itu kira-kira pertama itu yang penting itu ya ada pelanggaran prosedur. Bahwa pemilihan sumber waras menurut BPK itu melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pengadaan tanah untuk kepentingan publik, Perpres 71 2012 ya tentang pengadaan tanah untuk kepentingan publik. Nah, cuman untuk yang prosedur itu menurut kami yang janggal itu adalah BPK tidak mengacu kepada pasal 121 ya Perpres 40 2014 ya perubahan dari Perpres 71 tahun 2012. Artinya ya, BPK masih menggunakan Perpres yang lama. Nah, Perpres yang lama padahal kan ini lahan yang mau dibeli itu kan di bawah 5 hektar dan itu artinya mengacu pada pasal 121 bukan pasal 2, pasal 5, pasal 7, 6, pasal 7 Perpres 71 2012 gitu. Nah, dalam menurut pasal 121 kalau di bawah 5 miliar di bawah 5 hektar itu pembelian langsung antara instansi pemilik tanah dengan yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah. Tanpa harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tadi. Bang Febri, secara langsung atau tidak langsung mungkinkah ini terkait? Karena kalau kita melihat Ketua BPK DKI pun sudah dipecat, katakanlah seperti itu, karena ada kasus tertentu, katakanlah. Mungkinkah memang di sini ada miss dalam kasus ini, dikatakan ada penyimpangan-penyimpangan yang sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh Ahok, tidak ada penyimpangan begitu? Kalau untuk sementara kami menyimpulkan begitu bahwa belum ditemukan ada pelanggaran prosedur. Minus tadi yang Pak Lulung sampaikan itu kami belum tahu ya. Kalau memang itu disampaikan ya bisa saja. Tapi kalau seandainya misalkan tadi Pak Lulung mengatakan bahwa ada pelanggaran prosedur misalnya KUA PPAS ada pemalsuan, nah harus dikaitkan apakah pemalsuan itu memang ditujukan dengan maksud untuk membuat negara rugi atau satu kelompok yang lain itu diuntungkan. Ya, itu harus dibuktikan. Artinya masih butuh pembuktian di sana. Kita ke Pak Lulung. Pak Lulung, pembahasan KPK kan sejauh ini masih belum menemukan adanya kemudian niatan jahat ataupun adanya kerugian negara yang bisa kemudian memastikan dari penyelidikan menaikkan kasus ini ke penyidikan dengan menetapkan satu orang tersangka. Katakanlah kalau yang Anda maksud itu seorang Basuki Cahayapurnama. Tapi kemudian KPK justru mengindikasikan BPK ini mengabaikan peraturan Presiden nomor 40 tahun 2014. Tanggapan Anda, Pak Lulung? Ya, itu substansinya yang mana? Pada butir yang mana? Kalau butir yang ada tadi dikatakan belum ada 5 hektar, kemudian tidak perlu ada kajian dan segala macam. Tetapi ada satu hal, apakah negara, dalam hal ini pemerintah, sangat emergensi membeli tanah itu satu. Kedua, apakah pembelian tanah itu, ya oke, tidak ada kajian katanya, apakah pembelian tanah itu tidak perlu dibentuk tim atau keputusan gubernur sendiri. Ingat, ini uang negara, uang pemerintah, uang rakyat, tidak boleh diputusin sendiri. Nah, saya sih cuma beginilah ya. Saya nggak mau berdebat panjang-panjang sama ICW. Saya harus hargai lembaga itu. Lembaga ICW ini lembaga yang dulu nih saya, waduh sangat luar biasa. Sangat luar biasa saya. Makanya saya kepengen tuh dulu jadi anggota ICW itu. Tetapi ya memang karena kesibukan saya atau saya kagak pantas kali ya. Baik. Tapi alhamdulillah aja sekarang saya kagak jadi ICW. Alhamdulillah karena kenapa? ICW sudah tidak independen. Dan saya katakan satu, jadi kalau memang ICW punya data, ya tidak keterlibatan Ahok tuh juga sampaikan dong. Sampaikan, jangan tidak disampaikan kepada publik gitu. Jangan jadi abu-abu. Kalau saya kepengen substansi, ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi, coba Anda beritahu kepada masyarakat, pada publik, apakah Anda juga punya data tentang tadi, tentang tidak keterlibatan Ahok? Langsung tanggapi, Oleh Mas karenanya Febri. saya sepakat sekarang. Baik. Enggak, oleh karenanya saya sepakat dulu, Pak sekarang. Lulu, Serahkan saja ganti-gantian ini kepada ngomongnya. penegak hukum. Baik. Ya, Ya, enggak, kan boleh tadi Baik, saling nyusul. Orang silakan. saya lagi ngomong, Anda boleh Baik, ngomong. Pak Febri. Nah, maksud saya Kalau sekarang, kami- tinggal sebenarnya- sekarang, kita serahkan kepada penegak hukum. Baik, Pak Lulung tahan dulu sebentar, saya minta komentarnya Pak Febri. Kalau kami kan ada aturan main di internal kami bahwa untuk menyimpulkan sesuatu apakah sebuah kasus itu terindikasi korupsi atau tidak itu ada standar. Dan standar itu kan harus berdasarkan bukti-bukti dokumen. Nah, sejauh ini kami berdasarkan kajian kami atas dokumen-dokumen yang kami miliki belum ditemukan ada tindak pidana korupsi dalam pemberian lahan sumber waras. Nah, itu bukan berarti kami menutup kemungkinan ada korupsi. Karena begini, kami ada lihat celah, misalkan di dalam penetapan NJOP tahun 2014 ini Pak Lulung ini kasih clue buat Pak Lulung nih. NJOP itu harusnya nih NJOP yang diacu BPK itu harusnya NJOP 2014 ya kan, kenapa NJOP sampai setinggi itu 20.750.000 per meter persegi. Nah, Pak Lulung harus paham Saya itu tanya balik dan nih BPK harus sekarang, paham dikali itu berapa bagaimana itu? cara menghitung NJOP. Apakah ada upaya dengan maksud tertentu ya, maksud jahat untuk menaikkan NJOP. Nah, harus itu dilihat. Nah, nanti dikaitkan dengan misalnya nih Pak Lulung tadi kuap PPAS-nya dipalsukan. Jadi kuap PPAS dipalsukan dimaksud dengan tujuan supaya mendapatkan keuntungan dan juga dengan niat jahat menaikkan NJOP. Jadi artinya harus dicek dulu apakah memang betul ada niatan jahat dengan menaikkan NJOP atau kan memang nilai jual objek pajaknya sudah naik begitu. Ya, Pak Lulung belum apa-apa dia udah curiga duluan. Silakan Pak Lulung tanggapi Pak Lulung. Bukan Pak Febri, saya bukan curiga. Bukan curiga saya, makanya Anda tuh tidak substansi. Saya bingung nih, yang saya tidak bahas NJOP, saya bahas mekanismenya. Artinya ada susulan perubahan nomenklatur pada tanggal 14 Agustus setelah paripurna, Pak. Kalau paripurna ya, sudah selesai, Pak Lulung Pak. begini. Ketok palu, Oke, Pak Lulung itu betul ketok ada palu. pelanggaran itu, tapi kalau itu tidak ada kerugian negara itu jadi maladministrasi, Pak Lulung. Pak Lulung harus buktikan juga bahwa Nah, ada begini, kerugian negara Pak. karena itu. Oh iya, nah, begini. kerugian negara di mana? Saya Kalau Yang- cuman yang melanggar bilang kerugian negara cuman itu, melanggar Pak, bahwa kuap PPAS-nya itu dipalsukan. Oke, ada pelanggaran di situ. Tapi kerugian negaranya di mana? Saya tidak bilang secara pribadi, saya tidak pernah bilang nih, kamu nih Riwen nih, saya tidak pernah bilang bahwa ada kerugian negara. Tidak saya bilang dari tadi. Baik, Yang Pak saya Lulung. katakan ada nomenklatur yang dirubah pada tanggal 14 Agustus. Yang Kalau palsu, soal kalau kata kerugian Pak negara Lulung. serahkan kepada penegak hukum. Makanya saya bilang Anda nih tidak peka. Makanya saya bilang Pak Febri, Anda nih terganggu fisiologi Anda. Terganggu, masyarakat nih lihat. Anda punya tampang aja berubah tuh. Pak, Iya, kasihan saya dengan Anda. Ntar Anda ini nggak bisa Pak tidur Lulung lagi dia kayak salah kemarin. Sebentar, Pak Lulung. nangkap ini, salah tangkap Pak Lulung. Pak Lulung, Bukan, Anda ngaco soalnya. Anda tidak substansi. Saya Saya bilang dari awal Pak Lulung bahwa yang tidak ada substansi dari nomenklatur tadi. yang disusulkan, yang dirubah. Gini Pak Lulung, kan kita mau membuktikan bahwa ada tindak pidana korupsi. Pertama kita harus tunjukkan dulu perbuatan melawan hukum. Pak Lulung ingin mengatakan bahwa ada pemalsuan kuap PPAS, dokumen PPAS, oke gitu kan. Tapi kan kita harus buktikan ada kerugian negara. Nah, harus ada kaitan antara pemalsuan itu dengan kerugian negara yang dilakukan audit Ya, oleh setuju. BPK. Setuju saya. Gitu. Nah, ntar dulu Makanya Pak Lulung. serahkan pada penegak Nah, hukum. nah sekarang masalahnya perhitungan kerugian negara yang dibuat BPK itu bermasalah, Pak Lulung. Nah, saya mau kasih tahu masalahnya di mana tadi itu. Penegak hukum. Nah, Pak Lulung kan seakan-akan menuhankan BPK, seakan-akan BPK itu tidak ada salah. Oh, tidak. Nah itu kan. Tidak, siapa Pak bilang? Lulung BPK itu mengaudit. udah begitu. Kalau Nggak kata bisa tadi, begitu, kata Pak nggak Lulung bisa serahkan ini begitu. ke penegakan hukum, tapi kalau menurut Anda Pak Febri Nah, bagaimana kemudian itu yang Anda paling melihat penting. kasus ini nanti ke depannya? Karena kalau tadi nampaknya Anda meyakini betul bahwa ada kejanggalan dalam proses audit BPK.
Kalau kami yang perlu dilihat ke depan, terutama KPK, oke, pelanggaran apakah ada pelanggaran prosedur? Nah, terutama yang NJOP ya, NJOP 2014. Nah, perlu dilihat apakah memang ada dokumen-dokumen yang sengaja dibuat untuk menaikkan NJOP. Nah, itu ada niat jahat di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang melakukan markup NJOP? Apakah petugas pajak ataukah ada perintah dari Gubernur DKI atau Pak Basuki Cahayapurnama? Kalau ada Pak Basuki Cahayapurnama itu memerintahkan petugas pajak untuk memarkup NJOP, kena juga dia kan gitu, dan dia melanggar prosedur seperti Pak Lulung saya sampaikan, terus juga yang tadi juga bahwa markup NJOP begitu. Artinya kasus ini masih bergulir sekarang. Basuki Cahayapurnama masih diperiksa di gedung KPK Jakarta. Kita akan nantikan bagaimana hasilnya. Terima kasih peneliti dari ICW Febri Henry dan juga Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Bang Haji Lulung. Terima kasih. Tadi kalau kata Bang Lulung, serahkan ini ke para penegakan